Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Kamsiah dengan NIM 12016003. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Yang terhormat Pak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Di pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai perilaku konsumen. Pertama-tama saya akan membacakan beberapa surah yang mungkin berkaitan dengan perilaku konsumen. Yang pertama itu ada Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidil wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kandungan dari ayat ini menjelaskan tentang perintah adab kepada anak cucu Adam untuk memakai pakaian yang indah ketika ingin memasuki masjid, ketika ingin beribadah. Kemudian makan dan minumlah dan jangan pula berlebih-lebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Lanjut ke Quran Surah An'am ayat 118 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukira ahsamulahi alaihi in kuntum bi ayati mu'minin. Artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebutkan nama ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Surah An'am ayat 118 menjelaskan bahwa tentang persoalan makan yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang musyrik. Dalam Quran Surah An'am ayat 118 juga menjelaskan seseorang yang bertakwa kepada Rasulullah, mengapa kami boleh memakan daging hewan yang kami sembelih sendiri dan tidak boleh memakan hewan yang dimatikan oleh Allah. Lanjut ke Quran Surah Al-A'raf ayat 187 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahum maktuban indahum fit Taurati wal Injil yamuruhum bima'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yada'u anhum iswahum wa anglallati kanat 'alaihim falidha amanu bihi wa azruhu wa nasaruhu wattaba'un nura ladzi unzila ma'ahu ulaika uhum muflihun. Artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan berlenggu-belenggu
yang ada pada mereka, maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahayanya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kandungan dari ayat ini adalah mengenai perintah untuk mengimani dan memuliakan Rasulullah serta mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran sehingga menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian lanjut Quran surah Al-Isra ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan illa unikuka wala tabsudha kullal basti fat'uda maluman mahsyura. Artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkan, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam konsumsi tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tapi juga memenuhi kebutuhan akhirat. Konsumsi di sini hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tapi juga harus ingat kebutuhan orang lain. Lanjut ke Quran surah Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahalahu lakum wa la ta'tadun innallaha la yuhibbul muqtadin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Maidah ayat 87 menjelaskan bahwa Allah menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggan menghalangi diri mereka dengan jalan bernazar atau bersumpah atau apa yang untuk melakukan apa-apa yang baik, yang indah atau yang nyaman yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan, dan jangan juga memaksakan diri untuk melampaui batas kewajaran, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan melimpahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang melampaui batas. Lanjut ke Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Isi kandungan dari ayat ini adalah seruan untuk memakan makanan yang halal, lagi baik, yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Lanjut ke Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harama alaikum maitata wa dama wa lahmal khizir wa ma uhila bihi liwairah famad tura gaira bagik wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim.
Artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian lanjut ke Quran surah Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhila lakum saydul bahri wa ta'amahu mata'alakum walissarah wa hurima alaikum saydul bahri ma dumtum haruma wattaqullaha ilaihim tusyarun. Artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan jangan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghalalkan bagi kalian memburu hewan yang hidup di air dan mengkonsumsi ikan laut yang terlempar ke darat baik dalam kondisi hidup maupun mati. Baik lagi penduduk setempat maupun bagi orang yang sedang dalam perjalanan sebagai bekal. Dan dia mengharamkan bagi kalian memburu hewan buruan darat selama kalian sedang berihram dalam haji atau umroh. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lanjut ke materi, yaitu menurut beberapa para ahli pelaku konsumen ini itu sebagai berikut. Menurut Solomon, studi pelaku konsumen merupakan proses ketika individu atau kelompok menyeleksi, membeli, menggunakan atau membuang produk, pelayanan, ide dan pengalaman untuk memuaskan kebutuhan. Sedangkan menurut Hawkins dan Coney, pelaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok atau organisasi dalam proses di mana mereka menyeleksi, menggunakan dan membuang produk, layanan, pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dapat dari proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. Sedangkan menurut Gerald Zaldam dan Melanie Wellendorp menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan, yang pertama itu mengurangi risiko terhadap bisnis Anda. Salah satu manfaat utama adalah dengan menafsirkan beberapa risiko yang akan timbul terhadap bisnis, membantu untuk meminimalisir risiko tersebut. Maka dari itu, konsumen adalah aspek terpenting dalam kelangsungan sebuah bisnis. Dan yang kedua itu sebagai bahan mengumpulkan feedback. Feedback merupakan komentar atau masukan yang sangat penting terhadap perkembangan bisnis. Dengan adanya feedback dari konsumen, kita dapat mengevaluasi secara keseluruhan tentang performa bisnis Anda. Dan yang ketiga itu ada sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produktif dan efektif. Memahami tentang perilaku konsumen membantu suatu bisnis untuk berorientasi pada konsumen. Untuk itu, dengan memahami apa yang konsumen inginkan,
bisnis akan lebih mudah untuk memilih sumber daya mana yang dibutuhkan dan sumber daya mana yang tidak dibutuhkan. Sehingga dengan cara seperti ini dapat memastikan penggunaan sumber daya yang lebih produktif, efisiensi, dan efektif. Yang keempat, sebagai dasar membuat strategi. Dan yang kelima adalah upaya meningkatkan loyal customer. Kesuksesan suatu bisnis sangat bertanggung pada loyalitas konsumen. Idealnya, konsumen yang loyal akan berulang kali membeli produk atau menggunakan layanan, walaupun mungkin mereka tidak membeli dalam jumlah banyak, tetapi karena dilakukan berulang kali, pembelian dari konsumen loyal ini bisa menjadi salah satu sumber pemasukan utama. Dan di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Yang pertama itu ada faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Mereka khusus faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Yang kedua itu ada faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap camping secara khusus. Faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Dan yang ketiga itu ada faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercakup dalam faktor sosial ini. Kemudian, faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama itu ada usia, dan yang kedua itu ada pekerjaan. Yang ketiga, situasi ekonomi, yang keempat, gaya hidup, dan yang kelima itu kepribadian. Yang termasuk dalam faktor psikologis adalah yang pertama itu ada motivasi. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga kebutuhan psikologis, kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan lain-lain. Sifat persyaratannya adalah beberapa lebih mendesak, sementara yang lain kurang mendesak. Oleh karena itu, kebutuhan menjadi motif ketika yang paling mendesak untuk memimpin individu untuk mencari kepuasan. Yang kedua ada persepsi, yaitu memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi dengan cara menghasilkan pengalaman yang berarti di dunia disebut persepsi. Ada 3 proses persepsi yang berbeda yang merupakan perhatian selektif, distori selektif, dan retensi selektif. Yang ketiga itu ada keyakinan dan sikap konsumen. Klien memiliki keyakinan dan sikap khusus terhadap produk yang berbeda karena keyakinan dan sikap semacam ini membentuk citra merek dan mempengaruhi perilaku pemilikan konsumen sehingga pedagang tertarik pada mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan 10 ini. Mungkin untuk materi kelanjutannya nanti akan saya sampaikan di pertemuan yang ke-11. Saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.